Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat-sahabat, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengaruniakan kesempatan kepada kita semua untuk memperbaiki perjalanan kehidupan kita di dunia ini dengan jalan menuntut ilmu dan mempelajari agama kita dengan sebaik-baiknya. Dalam kesempatan kali ini kita insyaallah akan kembali melanjutkan pembahasan dan kajian terhadap kitab Madakhilus Syaitan 'alas Shalihin, di mana kita akan membahas pintu yang keempat yang juga seringkali digunakan oleh syaitan untuk masuk dalam kehidupan kita dan mengacaukan atau menjauhkan kita dari tujuan dan cita-cita tertinggi kita dalam kehidupan ini, yaitu mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala, dan dihindarkan dari siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Pintu syaitan yang keempat yang sering digunakan oleh syaitan untuk menjerat manusia adalah pintu yang disebut dengan istilah at-taswifu wat-ta'jil. At-taswif wat-ta'jil. Keduanya kurang lebih memiliki dan mempunyai makna yang sama, yaitu menunda-nunda satu pekerjaan, terutama jika pekerjaan itu berkaitan dengan kehidupan akhirat kita. Jadi at-taswif itu artinya ketika kita selalu mengatakan saufa, kita selalu mengatakan nanti saya akan kerjakan, nanti saya akan melakukan ini dan itu, sampai pada batas waktu yang kita sendiri tidak mengetahui kapan batas waktunya kita akan melakukan pekerjaan itu. Nah, ternyata sahabat-sahabat, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah merupakan salah satu strategi syaitan untuk membuat kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ini menunda kebaikan, menunda amal soleh, menunda taubat kita, menunda untuk melakukan muhasabah terhadap diri kita, menunda untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang sangat menakutkan dan mengkhawatirkan adalah ketika penundaan-penundaan itu terus terjadi hingga kemudian tanpa kita sadari malaikat maut telah hadir, telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjemput dan mengambil kita dari kehidupan dunia ini, wal iyadzu billah. Karena itu di sini beliau menekankan bahwa wa min madkhalis syaitan at-taswifu wat-ta'jilu wa tulul amal. Jadi salah satu pintu syaitan masuk kepada manusia adalah dengan membuat manusia itu menunda, membuat manusia itu memiliki angan-angan dunia yang terlalu jauh, terlalu panjang. Ya, boleh jadi kita sedang terlibat dalam satu bisnis yang besar, lalu kemudian kita berpikir untuk mencurahkan segenap waktu kita, segenap pikiran kita, konsentrasi kita untuk menyukseskan bisnis itu, meskipun kemudian harus mengorbankan akhirat kita.
harus mengorbankan ibadah kita, harus mengorbankan amal soleh kita, harus mengorbankan waktu-waktu kita bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita betul-betul terkuras secara jasmani dan rohani untuk mengurusi proyek bisnis itu yang kita sendiri sebenarnya tidak tahu apakah bisnis itu akan berhasil atau tidak. Meskipun hitung-hitungan di atas kertas mungkin bisnis itu sangat menguntungkan, tetapi Anda semua tahu betul bahwa di luar sana ada begitu banyak bisnis yang secara perhitungan di atas kertas tampak begitu prospektif, tampak begitu besar keuntungan yang akan diberikan, tetapi ternyata dia kemudian gagal di tengah jalan. Ada banyak proyek-proyek raksasa yang kemudian mangkrak, tidak berlanjut, tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Nah, karena itu, jika kenyataannya seperti itu, lalu kenapa kemudian kita harus mencurahkan seluruh waktu kita untuk memikirkan bisnis yang punya potensi semacam itu, juga punya potensi kegagalan yang seperti itu. Apalagi kalau sampai kemudian konsentrasi kita mengurus proyek-proyek bisnis semacam itu, seperti yang tadi saya katakan, membuat kita lupa atau membuat kita bahkan mengorbankan waktu-waktu kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu-waktu kita yang seharusnya kita gunakan untuk menyiapkan kehidupan akhirat kita. Tentu saja Islam sama sekali tidak pernah melarang kita semua untuk berbisnis. Bahkan sebagian ulama menyebut itu adalah salah satu model pekerjaan yang paling baik, yang paling utama, yaitu at-tijarah, berbisnis atau berdagang. Tetapi salah satu ciri hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang saleh adalah ketika bisnis yang mereka miliki tidak melalaikan mereka dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mereka melangsungkan bisnisnya, perdagangannya, mereka juga berusaha untuk tetap membasahi lisan mereka dengan zikir kepada Allah. Mereka berusaha untuk menjaga agar bisnis itu tidak melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Lalu ketika tiba waktunya untuk salat, ketika tiba waktunya untuk sujud kepada Allah, maka mereka akan meninggalkan bisnis itu dan segera datang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang sangat berbahaya adalah ketika bisnis itu sudah menjadi sesuatu yang mendominasi kehidupan kita, sehingga zikir pun kita sudah lupa, aturan-aturan dan batasan-batasan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun sudah kita langgar. Kemudian panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun sudah tidak kita penuhi atau sengaja kita tunda-tunda. Maka inilah situasi dan kondisi yang sangat mengkhawatirkan di dalam bisnis kita. Dan bukan hanya bisnis, sesungguhnya pekerjaan-pekerjaan kita pun seperti itu, pekerjaan di kantor, atau urusan-urusan yang lainnya. Nah, karena itu kita harus waspada dengan cara setan yang satu ini, yaitu membuat kita selalu menunda dan menunda. Dan di sini Syekh mengatakan, ya'ti ba'dun nas fa yad'una amamahum qadiyatan ma ka'a'iqin. Jadi sebagian orang itu seringkali menjadikan satu urusan, satu pekerjaan, satu tujuan sebagai penghalang bagi dia untuk melakukan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita seringkali mencari satu pembenaran dari
pekerjaan-pekerjaan kita, ya, dari bisnis-bisnis kita, ya, untuk kemudian tidak menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ada mahasiswa atau pelajar yang mengatakan, oke lah, ya, kalau saya sudah selesai dari studi ini, kalau saya sudah menyelesaikan studi saya, insya Allah saya akan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau saya sudah selesai wisuda, saya akan memperbaiki ibadah saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau proposal tesis atau proposal disertasi saya sudah di ACC, saya baru akan memperbaiki ibadah kepada Allah, bertaubat pada Allah. Nanti kalau saya sudah menyelesaikan disertasi S3, insya Allah saya akan fokus untuk menuntut ilmu, fokus untuk beribadah pada Allah, fokus dan seterusnya. Kita selalu menjadikan hal-hal semacam ini untuk menunda. Nanti ketika kita sudah menyelesaikan studi misalnya, kita akan mencari lagi alasan lain untuk menunda kewajiban-kewajiban akhirat kita. Ketika sudah selesai studi, mungkin kita akan mengatakan, ya tunggulah sampai saya mendapatkan pekerjaan yang layak. Barulah saya akan bertobat. Tetapi ketika pekerjaan itu sudah Allah berikan, kita menunda lagi, ya, sampai batas-batas waktu yang, ya wallahu a'lam, sampai kapan batas waktu itu. Ya, mungkin ada yang menunda sampai dia menikah, ya. Ada juga yang mungkin menunda sampai bisa mendapatkan promosi jabatan. Atau seperti yang tadi saya contohkan, kalau kita adalah seorang pebisnis, ada yang menunda, ya nantilah sampai bisnisnya mencapai omset sekian ratus juta misalnya, ya, atau ada yang mengatakan nantilah kalau bisnis saya sudah berjalan dengan baik, saya akan fokus untuk menuntut ilmu, saya akan fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang semacam ini akan terus-menerus seperti itu, ya, akan terus-menerus seperti itu. Mereka akan terus menunda, akan terus memperpanjang angan-angan dunia mereka, sementara mereka sendiri tidak mengetahui sampai kapan mereka hidup di atas muka bumi ini. Mereka tidak mengetahui apakah mereka akan sampai pada angan-angan dunia yang mereka impikan itu, dan mereka lupa bahwa di atas itu semua ada sesuatu yang pasti akan datang dalam kehidupan mereka yang bernama kematian. Kematian itu pasti datangnya. Yang tidak pasti adalah waktunya. Obsesi-obsesi dunia kita belum tentu akan kita capai. Impian-impian dunia, target-target dunia kita belum tentu akan kita capai. Karena boleh jadi di tengah perjalanan mengejar obsesi dunia itu, kita telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah sesungguhnya yang menjadi tujuan utama, target utama dari syaitan. Ya, dia gagal untuk membuat kita kufur kepada Allah, membuat kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tapi syaitan tidak akan pernah putus asa untuk membuat kita menjauh dari tujuan utama kehadiran kita di atas muka bumi ini, yang membuat kita menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, melupakan bahwa kehadiran kita di muka bumi ini sesungguhnya adalah untuk menyiapkan kehidupan setelah kematian. Itulah kehidupan kita sesungguhnya. Nah, maka di sini Syekh mengatakan, innal hadafan nihaiya alladhi yabghihi syaitanu minka. Sesungguhnya tujuan utama, tujuan final yang diinginkan syaitan dari Anda, huwa adalah an yamna'aka minal amal. Yaitu tujuan utamanya adalah menghalangi Anda untuk beramal saleh. Au tu'ajjiluhu, atau kalau dia tidak bisa menghalangi Anda secara 100%,
dia akan membuat Anda menunda amal soleh itu. Dan ini kata beliau, wa huwa madkhalun khatirun 'ala salihin. Ini adalah satu jalan masuk yang sangat berbahaya, di mana syaitan akan masuk ya, dalam kehidupan orang-orang saleh. Ya. Nah, dan di sini uniknya, Syekh juga mengangkat satu model bisikan syaitan yang juga seringkali membuat kita menunda. Jadi ini mungkin bisikan yang tidak ada kaitannya dengan obsesi dunia kita, tetapi justru syaitan masuk ya, dari pintu yang mungkin kita tidak sangka. Yaitu apa? Yaitu syaitan membuat kita merasa tidak layak dan tidak pantas untuk melakukan satu kebaikan. Misalnya, syaitan akan datang kepada kita dan mengatakan pada kita bahwa anta lasta jadiran litu'alliman nas aw tad'uwahum. Syaitan mengatakan pada kita bahwa Anda ini, kamu ini tidak pantas ya, belum pantas untuk mengajar orang lain atau mendakwahi orang lain. Tunggulah, ya, tunggulah sampai kamu selesai belajar, ya, selesai talaqi, selesai selesai dari mengaji, ya, barulah setelah itu kamu berdakwah atau kamu mengajar orang lain. Nah, ini salah satu cara setan untuk menghalangi kita berdakwah, yaitu membuat kita merasa belum layak untuk berdakwah. Padahal Nabi SAW sudah mengatakan, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikanlah dariku, kata Nabi SAW, meskipun itu hanya satu ayat. Karena itu para ulama mengatakan bahwa kalau ilmu ini dianalogikan ya, diibaratkan seperti zakat ya, seperti harta, maka syarat untuk mengeluarkan zakat ilmu itu Anda tidak perlu memiliki kadar ilmu sekian banyak. Anda hanya perlu mengetahui satu ayat. Anda hanya perlu apa? Mengetahui satu ayat. Mengetahui satu ilmu yang sederhana dari agama ini untuk kemudian mendakwahkannya. Jadi begitu Anda punya satu ayat yang Anda ketahui, yang Anda fahami dengan baik, maka saat itu Anda sudah punya kewajiban untuk menyampaikan satu ayat itu. Tidak perlu menunggu sampai 10, 100, 1000 atau sampai 6000 sekian ayat. Karena Nabi SAW mengatakan, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikanlah dariku meskipun itu satu ayat. Maka para ulama atau sebagian ulama mengatakan nisab ilmu itu adalah satu ayat. Ya, tidak seperti emas yang nisabnya sekian puluh gram ya, 70 sampai 80 gram misalnya. Jadi kalau dalam soal ilmu Anda cukup punya satu ayat, maka Anda pun punya kewajiban untuk menyampaikan satu ayat tersebut. Sehingga Anda tidak perlu menunggu untuk menjadi seorang ustadz, ya, menunggu untuk menjadi seorang alim, seorang ulama, atau menunggu menjadi seorang hafiz Al-Quran, atau menunggu sampai Anda misalnya selesai ya, S1 misalnya di Madinah atau di Timur Tengah misalnya. Tidak. Siapapun Anda, begitu Anda tahu satu ayat, satu hadis dari Nabi SAW, maka Anda sudah boleh, bahkan mungkin wajib untuk menyampaikan satu ayat. Jadi ini satu hal yang harus kita waspadai ya. Dan kalau kita berbicara tentang dakwah, ya berdakwah itu kan Anda tidak perlu berdiri di atas mimbar atau tidak perlu duduk di tengah-tengah majelis yang dihadiri sekian banyak orang. Anda sampaikan satu ayat itu kepada istri, kepada anak, kepada saudara, kepada rekan kerja, kepada teman kantor, maka itu Anda sudah menjalankan tugas Anda, menyampaikan satu ayat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini beliau mengutip ya satu
pernyataan dari Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ya, dalam kitab Talbis Iblis. Ibnul Jauzi mengatakan, wa kam min azimin 'alal jiddi sawwafahu. Ya, berapa banyak orang yang sudah bertekad untuk bersungguh-sungguh melakukan kebaikan, tetapi sawwafahu ay sawwafahu syaitan, tetapi syaitan membuat dia menunda dan mengatakan, ya sudah, nantilah. Ya, nantilah saya akan melakukannya, nantilah, ya besok, ya lusa, minggu depan dan seterusnya. Jadi syaitan membuatnya mengatakan saufa, ja'alahu yaqulu saufa. Ya, syaitan membuatnya mengatakan saufa, nantilah. Ya. Wa kam min sa'in ila fadilatin thabbatahu. Ya, berapa banyak orang yang berusaha untuk melakukan satu kebaikan tetapi dibuat down, ya, dibuat tidak percaya diri ya, oleh syaitan untuk melakukan itu. Ya. Sehingga di sini beliau contohkan, fala rubbama azama al-faqihu ala i'adati darsihi faqala istarih sa'atan. Ya, boleh jadi ada seorang faqih, seorang ulama, seorang ustadz yang bertekad untuk mengkaji ulang pelajaran yang sudah pernah diajarkan, tetapi syaitan membuat dia apa? Membuat dia berhenti dengan mengatakan istarih sa'atan. Sudahlah, kamu itu capek, istarih sa'atan, istirahatlah sejenak. Ya, istirahatlah sejenak. Jadi syaitan membuat sang alim ini untuk kemudian berhenti dari tekadnya untuk mengulangi pelajaran itu. Nah, intinya kata beliau, wa mazala syaitanu yuhabbibul kasala wa yusawful amal. Jadi syaitan itu akan terus-menerus berusaha untuk membuat kita malas dan membuat kita menunda pekerjaan. Karena itu pemalas, sifat pemalas itu adalah sifat yang paling disukai oleh syaitan. Menunda itu adalah pekerjaan yang paling disukai oleh syaitan. Kata Ibnu Jauzi rahimahullah, wala rubbama dakhala asyaitanu 'ala al-'abidi fil laili yusalli fa yaqulu lahu ma zala waqtu al-laili tawilan. Ya, jadi boleh jadi ya, dalam kasus lain syaitan akan memasuki dan menemui seorang ahli ibadah ya, di tengah malam yang sedang ingin mengerjakan sholat, lalu syaitan membisikkan kepada dia, mazala waqtul laili tawilan. Sudahlah, waktu malam ini masih panjang. Istirahatlah, tidurlah dulu hingga akhirnya tiba dan masuk waktu pagi dan sang hamba ini belum juga menunaikan sholat malamnya. Nah, Ibnu Jauzi rahimahullah di sini menyebutkan pada kita beberapa contoh kasus di mana syaitan masuk kepada orang-orang soleh, kepada ulama, kepada ahli ibadah, dan membisikkan pada mereka untuk menunda dengan berbagai macam alasan, dengan berbagai macam pembenaran. Maka ini yang harus kita waspadai, sahabat-sahabat, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan menunda melakukan kebaikan ya, selagi kesempatan itu Allah siapkan di hadapan kita, karena boleh jadi tidak ada lagi kesempatan yang lain setelah itu yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Demikian, semoga kajian kali ini bermanfaat. Sampai bertemu pada kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.